Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miriam Masayustianingtyas atau yang biasa dipanggil Miria. Pada saat ini saya akan mempresentasikan final project saya yaitu Developing Standard Operating Procedures and Comprehensive Reporting. Saya dari program Data Governance. Sebelum memulai pada bagian presentasi, saya ingin memperkenalkan diri saya. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Miriam Masayustianingtyas, saya dari Universitas Nasional jurusan Administrasi Publik. Pada saat ini saya magang mengikuti program magang nasional di Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia sebagai analis SDM aparatur. Saya juga memiliki pengalaman kerja lain seperti magang di Kementerian Dalam Negeri sebagai staf administrasi dan juga sebagai owner representatif di Verista Studio. Untuk case study-nya yaitu sebuah perusahaan startup edutech secara rutin mengumpulkan data feedback dari berbagai tipe pelatihan, namun setiap pelatihan ini memiliki struktur data dan indikator evaluasi yang berbeda. Hal ini membuat format data tidak konsisten dan tersebar di berbagai file dan juga folder sehingga menyulitkan manajemen untuk melakukan pemantauan secara real time. Maka dari itu diperlukan upaya untuk membuat satu dashboard terpadu yang efektif, yang di dalam dashboard tersebut terdapat visualisasi tiap jenis pelatihan. Oleh itu, kita harus membuat dashboard khusus kategori pelatihan dan juga workflow yang otomatis yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing. Selanjutnya yaitu analisis masalah dan data exploration atau EDA pada 3 jenis pelatihan yaitu online program dataset, webinar program dataset, dan juga offline program dataset. Yang pertama itu online program dataset, yaitu itu terdiri dari penilaian skala 1 sampai 5 dan umpan balik teks. Lalu fokus pada evaluasi mentor yaitu feedback, ketepatan waktu, interaktivitas, dan lain sebagainya. Lalu untuk temuan EDA-nya, yang pertama missing values tidak ditemukan, data duplikat tidak ditemukan, inkonsistensi yaitu skala penilaian tampak seragam 1 sampai 5, risiko keamanan, kolom email address berisi data pribadi sebaiknya dienkripsi untuk menjaga keamanan data dari peserta. Lalu terdapat variatif ya, kata atau yang unik, banyak nama unik sebanyak 66, kelompok 4, dan feedback text 28 jenis. Lalu catatannya untuk timestamp ini semuanya sama, yaitu patut dicurigai bahwa simulasi atau dummy tidak ideal untuk tren waktu. Selanjutnya yaitu webinar program dataset. Ini karakteristiknya evaluasi efektivitas training, pemahaman, dan pengalaman dari peserta webinar. Temuan EDA-nya missing values, data duplikat tidak ditemukan, inkonsistensi yaitu terdapat karakter khusus, ini perlu dibersihkan. Lalu untuk risiko keamanan tidak menyimpan email, jadi ini aman. Umpan balik teksnya cukup kaya, terdapat 37 jenis feedback. Lalu untuk nilai skala, semua aspek ini menggunakan skala 1 sampai 5, artinya konsisten. Lalu untuk rekomendasi, tambahkan kolom timestamp jika ingin melihat tren waktu ke depan. Lalu untuk offline program dataset, karakteristiknya ini fokus pada evaluasi tutor, operasional sesi, dan penilaian NPS atau Net Promoter Score. Temuan EDA-nya missing values, data duplikat tidak ditemukan, inkonsistensi, semua tanggal di kolom timestamp. Ini identik sama dengan data set yang lain. Risiko keamanan terdapat kolom email, jadi itu rawan privasi jika tidak diamankan. Lalu kompleksitas jawaban ada 40 jenis saran tutor dan 60 komentar sesi, cocok untuk analis sentimen. Lalu tujuan SOP ini dibuat untuk memastikan bahwa proses pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan, dan penyimpanan data feedback peserta pelatihan dilakukan secara konsisten, aman, dan berkualitas. SOP ini menjadi panduan agar setiap tim memahami tugasnya,
menjaga kualitas data, serta mendukung analis dan pelaporan performa pelatihan secara akurat dan tepat waktu. Lalu ini terdapat 3 tim, yaitu tim data, tim learning, dan tim teknologi. Jadi tim data ini melakukan validasi, cleaning, dan standarisasi data, mengelola metadata, menyusun workflow, mengatur akses data sesuai kebijakan keamanan, lalu melakukan monitoring kualitas data dan mencatat isu. Untuk tim learning ini mengirimkan data feedback, memastikan formulir sesuai standar dan tidak mengandung indikator yang salah satunya duplikat, memberikan konteks atau informasi tambahan jika terdapat perubahan pada struktur data, lalu menindaklanjuti isu terkait data dari tim data. Lanjut, yaitu tim teknologi. Ini tugasnya untuk menyediakan infrastruktur penyimpanan data terpusat atau database atau cloud. Selanjutnya mengatur kontrol akses pengguna berdasarkan role, memastikan integrasi antara platform pelatihan dan sistem data berjalan, lalu mendukung keamanan data sesuai kebijakan perusahaan. Selanjutnya yaitu prosedur SOP berbasis DAMA DMBOK. Yang pertama A, validasi dan cleaning data. Prinsip DAMA yaitu Data Quality Management. Yang pertama, tim learning mengirimkan file feedback ke folder terpusat sesuai kategori pelatihan. Lalu kedua, tim data melakukan validasi awal, meliputi kelengkapan data, kesalahan input, konsistensi indikator sesuai template. Lalu selanjutnya tim data melakukan cleaning, yaitu menghapus data duplikat, mengisi nilai yang hilang, menyesuaikan format tanggal, skor, atau kategori. Selanjutnya, tim data mencatat hasil cleaning ke dalam log quality. Selanjutnya, kontrol akses data. Prinsip DAMA yaitu Data Security Management. Yang pertama, tim IT memberikan akses berdasarkan peran. Kedua, tim learning akses lihat data untuk pelatihan masing-masing. Ketiga, tim data akses menu untuk editing dan pengolahan. Keempat, manajemen akses ke dashboard hasil akhir. Data mentah tidak boleh dibagikan melalui channel informal seperti WhatsApp, email pribadi. Lalu kelima, pengaturan permission dilakukan secara berkala, minimal 3 bulan sekali. Lalu selanjutnya itu dokumentasi metadata. Itu prinsip damanya metadata management. Setiap jenis pelatihan wajib memiliki metadata yang mencakup nama pelatihan, deskripsi indikator feedback, struktur data, tanggal perubahan template. Tim learning memberikan update metadata jika ada perubahan format. Tim data menyimpan metadata dalam repositori khusus seperti Notion, Confluence, dan lainnya. Lalu metadata harus mudah diakses oleh semua tim yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu monitoring dan pelaporan isu. Prinsip DAMA, Data Governance dan Data Quality Monitoring. Yang pertama, tim data melakukan pengecekan berkala terhadap konsistensi data antar pelatihan, kesesuaian template, anomali skor atau pola respon. Isu dicatat dalam data issue log meliputi jenis masalah, pelatihan terkait, penyebab sementara, status tindakan. Tim learning wajib menindaklanjuti isu dalam 1-3 hari kerja. Lalu laporan isu dan kualitas data disampaikan ke manajemen setiap akhir bulan. Selanjutnya ini adalah contoh template monitoring bug report. Bisa dilihat ini ada kolom tanggal, CSO, LOO, major, batch, jenis bug, jumlah student, dampak, kategori bug, konfirmasi dev, SLA, dan status. Untuk online program ini meliputi feedback untuk mentor online. Jadi peserta memberikan feedback yang akhirnya dapat divisualisasikan dengan diagram chart ini. Yang pertama ada Andi Saputra, Rina Marlina, Denny Wijaya, Tia Maulida, dan Joko Prasetyo. Dapat dilihat di sini terdapat 4 indikator, yaitu tepat waktu, interaktif, responsif, dan pengetahuan. Di sini dapat dilihat juga berapa tingkat kepuasan
atau feedback. Di sini dapat dilihat feedback dari peserta itu seperti apa. Contohnya, Rina Marlina ini untuk tepat waktunya ini peserta menuliskan 5, artinya sangat puas. Lanjut untuk ini interaktif dan juga responsif di level 4. Dan untuk pengetahuan itu berada di level 3. Lalu ini adalah webinar program visualisasinya. Ini tuh ada rekomendasi webinar program, peserta yang menjawab iya ada 13, yang tidak itu ada 5. Lalu di sini ada diagram heat map. Di sini bisa kelihatan yang relevan, menarik, dan juga mudah dipahami. Ini adalah ketiga, ini adalah indikatornya. Lalu ini ada offline program, ini merupakan visualisasinya yaitu NPS Net Promoter Score, bisa dilihat di sini. Untuk tingkat Net Promoter Score-nya bisa dilihat di sini ya. Selanjutnya saya membuat jadwal prosedur SOP. Ini saya membuat dalam timeline bulanan, yaitu minggu ke-1. Kegiatannya tuh pengumpulan data dan validasi awal. Minggu kedua yaitu cleaning data, metadata, dan kontrol akses. Untuk minggu ketiga, analisis pembuatan dashboard, monitoring issue, dan untuk minggu keempat yaitu pelaporan ke manajemen dan evaluasi SOP. Lalu di sini ada roadmap implementasi lanjutan. Bulan pertama ini fokusnya pada konsolidasi dasar SOP dan format data. Hal yang diharapkan itu SOP berjalan stabil dan format data konsisten. Untuk bulan kedua, optimalisasi workflow, data, dan metadata. Hasilnya yang diharapkan yaitu proses lebih cepat, metadata lengkap, dan bulan ketiga, dashboard dan monitoring issue. Hasil yang diharapkan yaitu dashboard siap pakai dan monitoring lebih kuat. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya juga berterima kasih kepada tim Rakamin yang telah menyelenggarakan program data governance ini, karena dengan program ini saya dapat belajar banyak mengenai SOP dan juga saya dapat menyusun dashboard interaktif juga yang nantinya akan dinilai oleh tim Rakamin. Saya mengharapkan adanya feedback dari tim Rakamin agar bisa menjadi bahan perbaikan untuk saya. Oke, terima kasih semua.